Inilah Bincang Bahari, mengelola sektor kelautan dan perikanan di tengah pandemi dalam rangka penyebar luasan informasi, sosialisasi kebijakan, serta edukasi sektor kelautan dan perikanan kepada publik. Selamat pagi semuanya. Bincang Bahari kali ini mengangkat tema yang sangat luar biasa. Saya Wahyu Muryadi atau yang biasa disapa Om Wai. Bagaimana kita mementingkan kepentingan stakeholder utama kita, yaitu nelayan. Yang tidak hanya di nelayan di di tengah laut, tapi juga di pesisir dan juga di pedalaman. Rencana kebijakan tentang sistem penangkapan ikan secara terukur. Pak Menteri mungkin bisa dikasih sedikit overview apa itu Blue Economy dan impian Bapak tentang KKP ini. Silakan Pak. Bagaimana dalam 25 tahun yang akan datang kira-kira laut kita ini akan menjadi seperti apa? Itu yang menjadi landasan berpikir. Sehingga kemudian kalau di internasional sudah mengatakan bahwa Blue Economy harus sudah menjadi satu gaung gitu ya. Jadi dalam rangka terukur itu dibagi menjadi 3 zona. Ada zona industri, zona spawning ground itu untuk wilayah di mana perikanan ini bisa beranak pinak begitu, ya, berkembang. Tidak kurang dari 3 triliun. Ini yang kemudian kembali lagi saya minta kepada Pak Dirjen Tangkap untuk kemudian di 2022 ini harus dimulai pembangunan Dirjen Tangkap untuk membuat satu tempat harus menggunakan IPAL. Semua air yang mengalir dari darat ke laut dia harus dipastikan bahwa airnya itu air yang bersih dan air yang tidak beracun dan seterusnya. Oh ya, Natuna. Nah, Natuna akan kita jadikan salah satu zona fishing industry. Jadi tambak itu tuh yang di Purwakarta itu. Nah, itu sudah rusak ya, karena terus saja. Ini kalau menyangkut ini akan ada kaitannya juga sebenarnya dengan ekonomi biru ya. Ini yang harus digeser sedemikian rupa supaya pakannya itu lagi tidak merusak lingkungan yang berikutnya lagi. Nah itu bisa nggak misalnya pakannya itu dari plantation misalnya. Nah itu salah satu yang menjadi tantangan dari para peneliti kita. Jadi ingat ya, produksi perikanan kita di 2020 itu 7,7 juta itu perikanan tangkap. 7,7 juta ton. Dengan nilai rupiahnya konon 224 triliun. PNBT kan saya minta sama Pak Dirjen Tangkap supaya tahun ini bisa mencapai 1 triliun. Buat kejutan ke Menteri Keuangan. Iya dong. Brick 600 gitu loh. Iya. Brick 600. Banyak prinsip-prinsip kebijakan yang melatar belakangi kenapa Pak Menteri melakukan apa disebut sebagai Blue Ocean, kemudian Blue Economy, kemudian juga sistem penangkapan yang terukur, mengedepankan prinsip ekologi, kemudian ekonomi belakangan dan seterusnya. Indah sekali gitu bahwa di masa mungkin 5 tahun yang akan datang kita akan melihat pergi ke pelabuhan tidak lagi pelabuhan yang kumuh, tapi pelabuhan yang bersih gitu. Iya. Kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Iya. Terima kasih Pak Menteri. Sama-sama. Wallahumma fiqh aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Bincang Bahari edisi spesial berikutnya.